pun jika ada orang yang sakit, layamshi, benar-benar dia berjalan, baina rajulaini, di antara dua lelaki, hatta ya'tiya sholata, hingga dia mendatangi sholat. Ya, jadi sekalipun ada orang sakit di zaman beliau, tetap saja berjalan di antara dua orang, minta dipapah sampai berdiri di shaf. Perhatian para salaf terhadap sholat berjamaah. Kemudian juga dia berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, masih Abdullah bin Mas'ud, inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu allamana sunanal huda. Beliau mengajari kami sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sungguhnya termasuk bagian dari sunnah-sunnah petunjuk adalah as-salata fil masjid, salat di masjid, alladzi yu'adzanu fihi, yang diadzani di dalamnya. Ini sunnah Nabi. Jadi lelaki itu sholatnya di masjid. Jadi lelaki itu sholatnya di masjid, sholat fardu di masjid, bukan di rumah. Ya, jadi sholat fardunya itu di masjid, bukan di rumah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Di dalam sebuah riwayat milik Abu Dawud, ya, sebagai pengganti walau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum, yaitu walau taraktum sunnatan nabiyikum la kafartum. Tambahan lebih keras lagi, seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la kafartum, maka pastilah kalian itu kufur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian juga dalam redaksi yang lainnya hadis Imam Ahmad dan At-Tabrani, di mana beliau meriwayatkan al-jafa'u kullul jafa'i, ya, kekerasan hati dengan segenap kekerasan, wal kufru, dan kekufuran, wan nifaku, dan kemunafikan, adalah man, orang yang sami'a munadiyallahi yunadi ila shalah, yang dia mendengar, ya, mendengar penyerunya Allah yang menyeru menuju salat, fala yujibuhu, maka dia tidak menjawabnya, sekalipun hadis ini dhaif riwayat Ahmad, Tabrani, dan yang lain. Ya, jadi hati yang sekeras-kerasnya hati, kekufuran dan kemunafikan, itu adalah orang yang ada pada orang yang mendengar panggilan azan tapi dia tidak mau menjawab panggilan azan. Jawabnya itu maksudnya datang gitu. Ya, bukan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sampai mari ndonga gak berangkat nang masjid, keliru. Ya, bukan jawab dengan ucapan, tapi jawab dengan perbuatan. Di dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani disebutkan, bihasbil mu'mini minasyaqai wal khaybati, cukuplah seorang mukmin dari kesengsaraan dan kegagalan, an yasma'al muadzina yusawwibu bis salati, dia mendengar muadzin itu melakukan taswib dengan salat. Taswib itu yaitu iqamat. Fala yujibhu, lalu dia tidak menjawabnya. Fala yujibhu, dia tidak menjawabnya. Ya. Jadi taswib huna ismun iqamatis shalah, adalah nama untuk qamat salat, ya. Jadi dia mendengar qad qamatis salatu qad qamatis shalah, enggak berangkat. Ya, dia tidak berangkat, tidak memenuhi panggilan tersebut, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, maka itu adalah kesengsaraan, itu adalah kegagalan. Itu kesengsaraan, itu kegagalan, ya. Lalu Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan hadis Nabi bersabda, laqad hamamtu an amura fityati, sungguh aku berkeinginan untuk memerintah fityati, budak-budakku, fayajma'u ilayya khuzaman, lalu mengumpulkan untukku ikatan-ikatan tali kayu bakar, min hatabin, seikat kayu bakar. Tsumma atiya qauman, lalu aku mendatangi kaum yang yusalluna fi buyutihim, mereka salat di rumah-rumah mereka, laisat bihim illah, tidak ada alasan bagi mereka salat di rumah. Fa uharriqaha alaihim, lalu tak bakar rumahnya atas mereka. Jadi ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada
orang-orang yang mereka mendengar panggilan adzan kemudian tidak mau datang ke masjid. Nabi mengancam untuk membakar rumah mereka. Kenapa nggak dilakukan? Karena di rumah mereka ada orang-orang, anak-anak, orang-orang perempuan, kaum wanita, ada anak-anak, orang-orang tua yang sudah uzur dan orang-orang sakit. Gitu ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Maka hadis-hadis ini semua menunjukkan akan apa? Wajibnya sholat berjamaah. Maka dikatakan kepada Yazid, dia adalah Abul Asam al-Jum'ata. Ya, ana au ghairaha, apakah salat Jumat yang beliau maksud atau selain salat Jumat? Qala, maka dia berkata, summata udunaya, kedua telingaku itu tuli. In lam akun sami itu Abu Hurairah, jika aku tidak mendengar Abu Hurairah ya suruh an Rasulillah, meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yadhkur jumatan wala ghairaha, tidak menyebut Jumat juga tidak menyebut selainnya, menyebutnya umum, salat yang ada panggilan adzan, salat 5 waktu termasuk salat Jumat, pokoknya salat fardu panggilan adzan maka wajib datang. Jadi tidak membedakan antara sholat fardu dengan sholat Jumat. Sholat 5 waktu dengan sholat Jumat nggak dibedakan, tidak dibedakan. Namun kan kebanyakan kita membedakan tuh ya, antara sholat fardu dengan sholat Jumat beda. Suasana masjid berbeda. Le Jumatan ya apa, le sholat fardu ya apa, gitu ya. Harusnya apa sama. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Cuman bedanya mungkin ya, kalau sholat Jumat hanya di masjid jame'. Kalau sholat berjamaah biasa, kalau fardu boleh di musola masing-masing. Seperti juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi permasalahan syiar atau tidak, itu yang jadi masalah. Salat berjamaah itu harus syiar. Kita lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad jayyid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal masjidah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi masjid. Fara'a fil qaumi riqqah, lalu beliau melihat ya jumlah yang sedikit pada kaum yang datang itu. Faqala, maka Nabi bersabda, inni la'ahummu an aj'ala lin-nasi imaman. Sungguh aku benar-benar ingin menjadikan seorang imam bagi manusia. Tsumma akhruj, lalu aku keluar. Fala aqdiru ala insanin yatakhallafu an salati fi baiti illa akhraqtuhu alaihi. Ya, aku keluar, lalu tidaklah aku kuasa, tidaklah aku bertemu dengan seorang pun yang tidak ikut dari sholat ya di masjid, dia sholat di rumahnya, illa akhraqtuhu alaihi, melainkan tak bakar atasnya rumahnya. Faqala Ibnu Ummi Maktum, lalu berkata sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, inna baini wa bainal masjid nakhlan wa syajaran. Sesungguhnya jalan antara aku dengan masjid itu ada kurma dan pepohonan. Buta embonge akeh kurmane nek pepohonan ya ora nayap-nayap gitu ya. Melaku ketatap ya napa ini gitu ya, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Wala aqdiru ala qaidin kulla sa'atin, dan aku tidak bisa mendatangkan penuntun setiap waktu. Ayasauni an usalliya fi baiti, apakah boleh lapang bagiku untuk sholat di rumahku? Maka Nabi menjawab, atasma'ul iqamah, apa kamu mendengar qomat termasuk adzannya? Qala na'am, iya. Nabi menjawab, fa'tiha, maka datangi. Sekedar kerungu loh, kudu nekani. Padahal dia buta. Apalagi kita sing melek ya, kupinge ya tengen kan gitu ya, embonge wancang wis gitu ya, kan wite nek embonge iku ya. Seperti itu, males sikil sampai ban kan gitu ya, bedan.
Ini nggak ada alasan belas sih. Kita ini tidak ada udur belas wis untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada udur. Ini sahabat buta loh, minta udur, dari kasih udur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kon kurungu budal. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan inna maqal, sesungguhnya seorang buta berkata, ya Rasulullah, laisa liqaid, saya tidak punya penuntun, yaquduni ilal masjid, yang nuntun saya menuju masjid. Fasa'ala Rasulullah an yurakhisa lahu, lalu dia minta kepada Nabi untuk memberikan rukhsah, keringanan bagi si buta tadi itu. Farakhasa lahu, lalu Nabi memberikan rukhsah awalnya, ya wis oleh gak melok salat berjamaah di masjid. Walla, maka si buta ini berpaling. Da'ahu falamma walla, maka tatkala si buta ini berpaling, da'ahu, Nabi memanggilnya balik, balik. Faqala, Nabi bersabda, hal tasma'un nida'a bis shalah, apa kamu mendengar panggilan azan, panggilan salat? Qala na'am. Ya orang buta itu, ya tiada lain adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, menjawab na'am, iya. Maka Nabi bersabda, fa'ajib, maka penuhi, datangi panggilan azan. Tidak ada udzur, pokok kerungu wajib teko, wajib datang. Ya kapan tidak datang, dia gak kerungu. Oleh dek kene mustahil gak kerungu adzan itu, ya. Di caluan ini mustahil gak kerungu adzan. Ya sampe dari ujung sana sampai ujung sana, ya wayahe salat kerungu terus wis, sampe mlayu nanti gak iso gak kerungu adzan iki kene. Gak iso ya, kecuali nang lirang ngono men baru gak krungu adzan gitu ya. Ya mas sekali rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi tidak ada udzur sama sekali ya. Kalau di sini tinggal milih musola sing di sini gini kan, masjid sing di suake ya, tinggal milih. Jadi tidak ada udzur sama sekali. Ya, sama sekali rahmani wa rahimakumullah taala ya. Bahkan kalau di sini kita dikupengi oleh oleh masjid. Kono musola masjid dikupengi wis gak ono alasan melayu men ngene. Kate melayu nandi sampean. Ya. Kate ngalor ketemu masjid, ngulon ketemu masjid ya ngetan. Ya, ketemu masjid, ketemu musola. Jadi harus datang. Sama sekali rahmani wa rahimakumullah taala. Ya, dan suara azan di speaker banter gate. Ya iku tujuane napa? Lek wis azan kan ono sing teko, ya gak usah gate-gate wis adzane percuma. Gitu ya. Jadi kan tujuannya panggilan di speaker banter gate iku sing krungu cek teko biar datang diceluk, ayo salat gitu. Ya hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, kesuksesan, didatangi ya, bukan di rumah tapi datang ke masjid, ke musola. Nah, Hembon adzan. Silakan adzan, fadhol. Monggo muadzin.
Mari kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullah taala secara ringkas karena maknanya semua sama. Hadis berikutnya hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim disetujui oleh Az-Zahabi, man sami'an nidaa farighan sahihan, siapa yang mendengar, oh ini kok loncat sih ya, siapa yang mendengar panggilan adzan dalam keadaan dia lapang dan sehat, falam yujib, lalu dia tidak memenuhi panggilan adzan, tidak berangkat sholat di masjid, fala sholatalah, maka tidak ada sholat untuknya. Ancaman fala sholatalah, tidak ada sholat. Maknanya tidak ada sholat yang diterima, sah tapi nggak diterima. Ya apa mau dimaksudnya? Sholat sah tapi nggak diterima, maksudnya gak diterima kok oleh ganjaran, ngoten maksudnya ya. Nah, kelengkapan hadis Abdullah bin Ummi Maktum tadi itu, dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di Madinah itu banyak hewan berbisa. Napa hewan berbisa di Madinah? Kalau jengking, ulone ulo retel, ulah ya itu apa jenenge? Ular apa niku? Ular derik. Kemudian wasiba, hewan buas. Napa hewan buas sih? Hah? Serigala. Macan gak macan. Hyena. Singa. Ya hyena. Gitu ya, serigala, hyena. Mana? Ketek, monyet, iya, gorila atau apa? Wireng, rupanya ini wireng. Ya, tapi gede, besar. Ya, kita perjalanan dari Jeddah, ya dari mana? Dari Mekah ke Madinah itu melewati itu di jalanan banyak, napa? Kera sing napa? Babon ini. Medeni niku. Ya. Tutu kera biasa ya, babon. Itu, ya, itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Itu hewan buasnya, ya kan gitu ya. Jadi saya ya Rasulullah, di Madinah itu banyak hewan berbisa, banyak hewan buas. Saya itu buta, jauh rumahnya, tidak ada penuntun yang terus bisa menyertai saya. Apa saya punya rukhsah untuk sholat di rumah? Maka dijawab Nabi, kamu krungu adzan ndak? Iya, dengar. Fa'ajib, maka penuhi panggilan adzan. Fa inni la ajidu lakum rukhsah, aku tidak mendapati rukhsah untukmu. Berarti kan nih rumahnya jauh, ya uangnya buta, omahe adoh, dalanane nggak aman. Kak dikei rukhsah. Napa meneh depan ini? Wis gak iso mangap sampean kok. Itu depan ini jejer misalkan gitu ya sampai sana. Nah, bisa, tidak ada rukhsah sama sekali, sedikit pun, secuil pun tidak ada rukhsah. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala, tidak ada rukhsah secuil pun. Kita bandingkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang seperti itu keadaan dia, ya sudah buta, nggak ada penuntunnya, nggak dikasih udzur gitu ya. Apalagi melek, nggak butuh penuntun, cuwidek pisan gitu ya.
embonge waman gitu. Mencolot tok lho kalau karek wis tutuk misalkan wis gak ono uzur sama sekali. Ya. Kalau kemudian dia sholat di rumah, tadi itu ada ancaman fala sholatalah, tidak ada sholat baginya. Perhatikan juga dalam riwayat yang lain Abu Dawud, hadis sahih riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. Man yasma'ul munadi bis salati falam yamna'hu minat tibaihi udhrun. Siapa yang mendengar panggilan azan, panggilan salat dan tidak ada satu udzur pun yang bisa menghalanginya dari mengikuti panggilan azan, ya, maka lam tuqbal minhu sholatul lati shalla, tidak diterima salat yang dia salat dengannya, tidak diterima salatnya. Kalau apakah sah? Sah, gugur kewajiban, iya, tapi gak diterima, gak diterima sama Allah. Apa udurnya? Khaufun au marad, karena ketakutan negaranya nggak aman, misalkan negaranya nggak aman, atau karena sakit. Negara kita aman, badan kita sehat, wis sholatin di omah lam tuqbal, nggak diterima. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Qalam Allah berfirman yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan lalu mereka diseru untuk sujud, mereka tidak mampu sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, di mana pandangan mereka tunduk ke bawah lagi diliputi kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka dipanggil untuk sujud tapi sementara mereka sehat, aman tapi enggak berangkat. Maka Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala berkata, "Inna dzalikal yauma yaumul qiyamah." Hari itu adalah hari kiamat. Fa innahu yaghshahum fihi dhullun nadamati, akan meliputi mereka kehinaan penyesalan. Li ajli kaunihim kanu yud'auna fid dunya ila sujud, karena keberadaan mereka dulu di dunia dipanggil untuk sujud, dipanggil untuk sholat berjamaah, wahum salimuna, sementara mereka itu sehat, selamat, sejahtera, falam yujibu, lalu mereka tidak menjawab. Hati-hati, ini ada ancamannya. Ya, dulu dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak mau berangkat ke masjid. Maka nanti di hari kiamat, ya, orang-orang mukmin disuruh sujud, mereka sujud semuanya, sing iki gak iso sujud, gegere disusuk linggis. Encekengkeng ngono ya, nggak bisa sujud. Begitu berusaha sujud langsung delosor gitu. Nggak bisa sujud. Punggungnya nggak bisa ditekuk, ya. Dia berusaha untuk sujud malah justru terjerembab jatuh dengan mukanya. Nggak bisa sujud, ya. Sama salamani wa rahimakumullahu taala, dia juga berkata yud'auna ila salatil maktubah bil adzani wal iqamah. Mereka dipanggil untuk salat fardu dengan adzan dan qomat, tapi tidak mau datang. Ini semua ancaman. Ibnul Musayyib berkata kanu yasma'una hayya 'alal falah. Masih menafsiri ayat tadi itu. Mereka dulu mendengar panggilan hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, fala yujibuna wa hum masihha usalimun. Mereka tidak memenuhi panggilan itu sementara mereka itu sehat-sehat lagi sejahtera. Demikian juga Ka'ab Al-Ahbar tatkala menafsirkan ayat itu, beliau berkata, wallahi demi Allah, ma nazalat hadil ayatu, tidaklah ayat ini turun illa fil mutakhallafina fi al-mutakhallifina anil jamaat, tidaklah turun kecuali tentang orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Fa ayyu wa'idin ablaghu asyaddu min hadza, maka ancaman mana yang lebih dalam lagi, lebih keras daripada ancaman ini, yaitu liman tarakal jama'ata min ghairi udhrin, bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Jadi meninggalkan jamaah tanpa uzur itu bukan perkara ringan. Kita lihat sini banyak sekali ancamannya. Jadi itu bukan perkara biasa, ini perkara berat bagi kaum laki-laki. Juga diriwayatkan suila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pernah ditanya amman yasumun nahar wa yaqumul lail, tentang orang yang puasa di siang hari
Salat malam di malam hari, wala yusolli fil jamaah, dia tidak salat berjamaah, walam yujammi, tidak salat Jumat. Qala in mata hadza fa huwa finnar, kalau dia mati dia di neraka. Ya, oleh awan poso, lek bengi salat, tapi salatnya salat dewi, tidak pernah mau salat berjamaah, salatnya di rumah pokoknya. Ya, tidak mau berangkat ke masjid, padahal dia dengar panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dalam hadis ini dikatakan in mata hadza fa huwa finnar, kalau dia mati maka dia di neraka. Juga riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, la an yamtali'a udhunu ibni adam rassasan mudhaban khairun lahu min an yasma'an nida wa la yujibu. Sungguh telinga anak cucu Adam dipenuhi dengan timah cair, timah lelehan timah, itu lebih baik daripada dia mendengar panggilan adzan lalu tidak jawab, tidak memenuhi panggilan adzan. Itu sik luwe apian kupinge dicor timah. Lah dicor semen adem, dicor timah panas. Leleh niku. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangganya masjid kecuali di dalam masjid. Qila wa man jarul masjid, dikatakan siapa tetangganya masjid? Man yasmaul adzan, siapa yang mendengar adzan. Oh, saiki tambah dawa ya. Soale adzane speaker buanter, selagi krungu adzan berarti tanggane masjid, wajib nang masjid. Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala beliau berkata, fatatni marratan salatun, suatu kali satu salat aku ketinggalan. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari, maka Abu Ishaq Al-Bukhari datang kepada aku bertakziyah, berbela sungkawa, dibela sungkawai, ditakziahi gara-gara ketinggalan satu salat. Kalau awak dhewe ngene gak ngono blas nyang nang bangga ngono ya. Jadi fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah, maka mentakziahi aku Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian. Walau matali waladun la'azani aktsar min 10 alaf, seandainya anakku yang mati maka yang bertakziah kepada aku itu apa? Lebih dari 10.000